Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah raya pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman, saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya dan pun yang tidak percaya. Yang pertama untuk memerintah hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Bapak Ibu Saudari, dimanapun kita berada, kita mau sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau sujud menyembah Dia. Kita mau mohon ampun kepadanya. Kiranya hati kita boleh Tuhan jamah, hidup kita, hati kita boleh Tuhan pulihkan, Indonesia boleh Tuhan pulihkan, bangsa kita, negeri kita boleh dijamah Tuhan. Tuhan ampuni kita dan kita semua boleh dipulihkan di dalam namanya. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, kami umat-Mu, kami mau datang Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dan
kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau katakan, kami umat Tuhan, kami mau rendahkan diri Tuhan, kami mau sujud menyembah di dalam-Mu Tuhan, dan berdoa, wajah-Mu, cari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Hanya oleh anugerah Tuhan, oleh anugerah-Mu, dan pulihkan
Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh hadir di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami mau naikkan pujian kami Tuhan hanya untuk Engkau. Bapa, inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan. Jamah kami Bapa, pulihkan kami. Begitu juga untuk bangsa dan negeri kami Tuhan. Untuk Indonesia Tuhan akan tolong, Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan berkati Indonesia, Tuhan akan angkat segala penyakit Tuhan di Indonesia. Tuhan akan sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Tuhan akan hibur kami yang sedang kesusahan. Tuhan akan sembuhkan kami, Tuhan akan tolong kami. Tuhan yang akan jamah kami Tuhan. Kami yang letih lesu berbeban berat, Tuhan sendiri yang akan hadir dalam hidup kami dan tolong kami. Bapak, kami akan mulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami di dalam rumah, kami di luar rumah, dimanapun anak-anak-Mu Tuhan berdiri, Tuhan akan bersama kami melindungi dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Kita yang di dalam rumah, kita yang di luar rumah, kita yang berdiri di tempat ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bawa sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, mengatakan bahwa Dialah domba Allah yang menyelamatkan hidup kita. Bersama Dia segala sesuatu menjadi mudah. Dan dimanapun kita berada, Tuhan menjaga kita dan bawa kita lepas dari permasalahan kita. Amin. Memuji Tuhan ya. Yesus Allah domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Sekali lagi kita mau katakan Yesus domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, amin. Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Kita mau sama-sama muji Tuhan. Kita siap ya? Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus semuanya akan menjadi mudah. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia
Yesus, bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar, untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus Tuhan, Yesus Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala, Dia Raja segala raja, Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Dia Raja segala raja, Dia Anak Domba yang menyelamatkan kita dalam hidup kita, dan bersama Dia semuanya terasa mudah. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kita mau bersorak-sorai menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau menjadi saksi Dia di dalam kesusahan kita, dimanapun kita berdiri. Kita membawa sukacita untuk saudara kita, kita mau membawa sukacita untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, dan nyatakan bahwa dalam setiap hidup kita Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih-Nya untuk kita. Katakan semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Anak-anak Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat tangan kita mau renungkan betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jika perlu kita mau pejamkan mata sambil tersenyum. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Engkau luar biasa. Engkau baik, Engkau menyertaiku. Semua yang siap katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhanku baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Semua siap menari untuk Tuhan ya. Kita mau bersukacita untuk Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Ku mau menari untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhanku baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita menari dan katakan dengan sukacita, Tuhan Yesus baik.
Bapak Ibu Saudara, kita mau siap katakan bersorak-sorai, kita mau jadi berkat, mau jadi saksi buat orang di luar sana ya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Amin, beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan, kami mau hadir Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber pertolongan dalam hidup kita. Kita tak sanggup sendiri, karena hanya Dialah yang mampu menguatkan kita, yang mampu membuat kita sanggup melewati segala sesuatu, yang mampu mengangkat kita dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus sumber pertolonganku, Engkaulah harapanku ya Tuhan. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Tuhan, bukan dengan kekuatanku Tuhan, tapi oleh kekuatan-Mu saja ya Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Karena Engkaulah kuatku ya Bapa. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pada wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, kami tahu Tuhan, hanya bersama-Mu kami boleh mendapat kekuatan ya Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
pertolonganku datang darimu. Kami berseru ya Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu datang kepada kami semua. Jangan lepaskan ya Tuhan. Oh haleluya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau pertolongan kami. Kami percaya ya Tuhan, hanya di tangan kuasa-Mu segala sesuatu boleh terjadi yang terbaik. Di tangan kekuasaan-Mu Tuhan, semuanya indah pada waktunya. Dan saat ini ya Tuhan, kami menaruh harapan kami penuh ke tangan kuasa-Mu, karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada kedamaian. Di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan urapi setiap kami yang mendengar firman Tuhan, baik melalui streaming maupun yang ada di dalam rumah Tuhan ini. Tuhan akan berkati dengan melimpah-limpah dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu sendiri akan memberi penerangan penuh kepada kami semua, sehingga ketika kami hidup di dalam dunia, kami boleh bergerak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Haleluya, amin. Ada sukacita? Ya, salam buat kita semua, dan damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai kita semua dimanapun kita berada. Sebelumnya mungkin ada yang tidak kenal siapa saya, jadi saya mau akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah pendeta staf pastoral di Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Boyolali. Nama saya Chris Hendrika Immanuel Raharjo. Mungkin sudah ada yang kenal juga, tapi saya mau menjelaskan sedikit latar belakang nama saya ini diberi orang tua. Chris, pengikut Kristus. Handri, ibu saya waktu melahirkan perlu tambah darah sebanyak 3 kantong. Jadi saya lahir di dalam kondisi ibu saya yang begitu menderita. Dan pengikut Kristus yang tahan menderita. Drie bahasa Belanda yang berarti 3. Jadi anak saya anak yang nomor ketiga dari Bapak Pendeta Titus Rajino almarhum. Dan Immanuel, kita tahu bersama Immanuel Tuhan Yesus beserta kita. Dan Raharjo, hidup saya selamat rahayu, Raharjo selami-laminyo ya. Jadi saya Chris Hendrika Immanuel Raharjo, pengikut Kristus yang tahan menderita karena Tuhan beserta, hidup saya senantiasa Raharjo sejahtera. Nah hari ini dimanapun kita berada, kita mau senantiasa bersyukur bahwa Allah boleh senantiasa memberi kesehatan kepada kita. Karena kalau kita lihat hari ini banyak manusia berjuang untuk melawan penyakit, melawan COVID-19 di berbanyak negara, di berbagai belahan dunia ini mereka berjuang dengan memberikan segala sesuatunya, sumbangsihnya untuk kita lolos dari pandemi ini. Nah hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa terjadinya peristiwa pandemi COVID-19 ini bagi gereja di tempat ini merupakan tonggak baru bahwa kami boleh melayani melalui teknologi. Dengan teknologi yang ada di zaman sekarang kami bisa melayani melalui streaming. Mungkin gereja-gereja yang lain di Indonesia sudah banyak yang sudah melakukan, di luar negeri sudah banyak yang melakukan, tapi bagi kami khususnya hari ini adalah pertama kali untuk kami melakukan streaming.
Jadi sungguh kami bersyukur bahwa melalui peristiwa pandemi COVID-19 ada sesuatu yang bisa kita raih, ada sesuatu kenaikan yang bisa kita raih, bahwa gereja ini mengalami kemajuan di dalam bidang pelayanan teknologi. Jadi kita patut bersyukur, dan kiranya melalui teknologi yang ada kita bisa menjangkau setiap manusia, boleh mendengar berita sukacita dari Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya saya yang tahu bagaimana Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan saya, tetapi kiranya semua umat manusia boleh mengerti bahwa kita punya pengharapan, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia siap memberikan pertolongan untuk kita semua. Kemampuan manusia terbatas, kemampuan para ahli terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tak terbatas. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa ahli di dunia ini yang sehari ini bisa menyatakan bahwa dirinya bisa menciptakan langit dan bumi baru? Tapi seberapa banyak orang, manusia di bumi ini yang percaya bahwa Kejadian 1 ayat 1 itu adalah firman Tuhan? Hari ini banyak orang percaya bahwa kata-kata yang sekelumit di broadcast, WhatsApp, broadcast di grup-grup yang ada, mereka begitu percaya, bahkan kebenarannya belum tentu mereka tahu. Kalau Alkitab yang sudah bertahan dari ribuan tahun yang lalu untuk dipercayai umat manusia bahwa ini bersumber dari Allah, bahwa itu perkataan Allah sendiri. Kalau hari ini kita melihat, mulai besok jangan keluar dari rumah, orang-orang langsung percaya. Tapi bagaimana kita melihat Kejadian 1 ketika pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Sudahkah kita percaya tentang hal ini? Kitakah percaya bahwa eksistensi Allah itu ada di dalam kehidupan kita ini? Atau justru kita nggak percaya tentang adanya Allah? Apabila kita cermati hari-hari ini, banyak manusia yang baru mengerti, bahkan saya bilang, baru sadar bahwa keselamatan itu penting, keselamatan orang lain itu penting, bahwa kehidupan itu penting, dan keselamatan bagi semua manusia di muka bumi ini penting. Hari ini kaya, miskin, tua, muda, negara maju, negara berkembang, negara terpuruk sekalipun, orang yang di kolong jembatan sekalipun diperhatikan. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa keselamatan umat manusia ini penting. Bapak Ibu percaya bahwa keselamatan manusia itu penting? Kehidupan yang di dunia ini yang orang Jawa sering mengatakan, urip ning donya mung sak derma mampir ngombe. Hari ini begitu diperhatikan, begitu banyaknya umat manusia, berjuta-juta manusia berjuang, bahkan miliaran orang di dunia ini berjuang melawan pandemi corona. Emang secara mata kita nggak bisa melihat. Kalau dengan teknologi, dengan mikroskop biomolekuler kita bisa lihat wujudnya seperti yang digambar-gambar. Tetapi hari ini banyak orang melakukan sesuatu tanpa mereka melihat. Betul? Ada amin? Hari ini orang yang jalan, orang memasuki ruangan tertentu, orang memasuki kantor, orang memasuki rumah sakit, orang memasuki institusi-institusi yang terkait, mereka yang dilakukan semprot desinfektan. Mereka melihat virusnya? Enggak. Tapi kenapa mereka melakukan? Karena mereka percaya di situ ada virusnya. Walaupun enggak ada, yang penting disemprot daripada. Tapi seberapa banyak dari kita yang hari ini percaya bahwa Tuhan itu ada? Di rumah masing-masing bisa angkat tangan, Tuhan melihat. Hati Bapak Ibu juga Tuhan bisa melihat. Bapak Ibu sudah percaya bahwa Tuhan itu ada? Tuhan kita ada. Dan Tuhan siap memberikan pertolongan bagi kita semua. Kalau hari ini kita banyak berjuang, bahkan gereja ini, mohon maaf sebelumnya, buat jemaat yang cinta Tuhan, buat jemaat yang rindu untuk dilayani secara face to face di gereja. Hari ini Ibu Gembala sidang, kami pengurus gereja memutuskan untuk gereja di Sidang Immanuel Boyolali tidak diadakan ibadah tatap muka. Kenapa?
Karena kita mau mengasihi sesama kita, amin. Firman Tuhan mengatakan, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau hari ini kita nekat nih, kalau hari ini kita berkumpul bersama-sama di gereja dan ada efek lebih lanjut, kalau Bapak Ibu lihat di berita dan sebagainya, begitu cepatnya penularan penyakit ini dan begitu dahsyatnya bahkan menimbulkan kematian. Walaupun para ahli beberapa mengatakan ini cuma kecil kematiannya, tapi siapa yang mau kehilangan saudaranya? Siapa yang mau kehilangan orang tuanya? Siapa yang mau kehilangan orang yang sangat dikasihinya? Bapak Ibu mau kehilangan mereka? Tentunya tidak. Jadi hari ini ketika gereja ini menutup untuk kita ibadah tatap muka, tapi hari ini juga kita bisa hadir di rumah-rumah dengan pelayanan melalui teknologi yang ada. Kalau hari ini pelayanan gereja mungkin jadi terbatas, tetapi melalui media streaming di seluruh pelosok tanah air kita bisa melihat. Ini luar biasa berkat Tuhan yang begitu nyata hari ini, bahwa teknologi ini Tuhan izinkan untuk kita menjangkau banyak orang, dimenangkan bagi nama Tuhan. Keselamatan penting bagi kita, bagi orang lain, dan bagi semua umat manusia. Perjuangan yang sebatas mung mampir ngombe, hanya mampir minum, kita perjuangkan begitu dahsyat. Bahkan negara-negara yang di dunia ini mengeluarkan dana mendadak untuk pertolongan, untuk menyelamatkan orang. Seberapa banyak dari kita yang sudah berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan segala sesuatunya untuk kita menyelamatkan orang-orang di dunia ini dari kematian yang kekal. Kehidupan sebatas mung mampir ngombe hari ini diperjuangkan begitu banyaknya manusia di muka bumi, melihat manusia berjuang. Tapi seberapa banyak mereka yang hari ini berjuang untuk meyakinkan dirinya, untuk memastikan keselamatan, kehidupan kekal jadi hak mereka. Bapak Ibu hari ini sudah memiliki keselamatan itu? Bapak Ibu sudah memiliki keselamatan yang dijanjikan Tuhan Yesus? Yesus bersabda, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi seberapa banyak hari ini orang yang ketika mendengar khut dari Yesus ini berkata, itu hak. Kalau kita yang percaya Tuhan Yesus mengatakan bahwa memang Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang ke surga kalau tanpa melalui Tuhan Yesus. Tapi seberapa banyak orang yang mau percaya bahwa kematian yang akan melanjutkan ke era baru, kematian kekal atau kehidupan kekal, hanya bisa dijamin melalui kehidupan kekal ini, jalannya Tuhan Yesus. Siapa yang hari ini percaya? Berbahagia bagi kita yang sudah percaya. Tetapi kita yakin dan percaya, hari ini juga banyak orang yang tidak mempercayai itu. Dan ini perjuangan umat manusia, amanat agung Tuhan, bahwa ketika kita hidup sebagai pengikut Tuhan, Tuhan bersabda, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Berkat buat kita semua, keselamatan sudah kita terima, mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Yesus sudah ada di dalam hidupmu, bagikan. Ketika keselamatan ini kita bagikan, keselamatanmu enggak habis. Tetapi Tuhan Yesus bilang, ketika kita berbuah-buah di dalam kehidupan ini, Tuhan akan memberikan hadiah mahkota yang terindah buat kehidupan kita. Siapa yang hari ini belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Mari kita berdoa bersama-sama, berjuang untuk mereka boleh menerima keselamatan itu juga. Kalau hari ini ada orang yang mau berjabat tangan, jangan. Apalagi kalau saya dulu sering di jalan, yang saya lihat adalah orang buka jendela meludah, orang buka jendela buang sampah, orang buka jendela mobil, melemparkan bekas minuman. Hari ini orang mau jabatan tangan aja nggak kenal, jangan jabat tangan, awas nanti kamu ketularan corona. Begitu perhatiannya manusia hari ini akan keselamatan bersama. Bahkan dua insan nggak saling kenal, ketika mereka berdekatan dan ada sesuatu yang dilakukan disinyalir membahayakan mereka, mereka bilang, Pak jangan melakukan itu,
Ini demi keselamatan bersama. Saya merupakan satu orang yang nggak suka tentang rokok. Jadi hidung saya, puji Tuhan, diberi kepekaan lebih mungkin ya. Dari beberapa jarak tertentu ketika ada aroma rokok saya bisa kenal. Dan hari ini puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Karena saya nggak suka dengan aroma rokok nih. Di berbagai institusi sekarang ditulis daerah bebas rokok. Ya kan? Bebas asap rokok. Bahkan ada undang-undang yang bisa menghukum orang kalau nekat melakukan itu. Hari ini orang bisa mengingatkan satu dengan yang lain tentang hal ini. Tapi tentang keselamatan yang panjang waktunya, yang bersifat selama-lamanya, belum tentu hari ini mereka mau berjuang. Kiranya kita hari ini juga tetap tahu bahwa keselamatan yang panjang, kehidupan kekal ini perlu kita perjuangkan untuk kita bisa saksikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga boleh selamat. Jangan cuma egoisnya. Hari ini banyak orang egois untuk keselamatan yang sebatas mau mampir ngombe. Masker diborong sendiri, disimpan di rumah. Orang lain yang begitu membutuhkan bahkan tidak bisa mengakses. Hari ini para perawat, dokter yang ada berjuang, mereka mencari alat APD sangat sulit. Tetapi di satu sisi ada orang yang menyimpan itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Tetapi Yesus tidak berkata demikian. Ketika keselamatan ini kita terima, harus kita bagikan kepada orang lain. Berikutnya, jika kita tahu bahwa keselamatan itu penting bagi semua orang, jika tahu bahwa kehidupan itu penting bagi semua orang, seberapa banyak dari kita yang sudah memiliki keselamatan dan kehidupan itu? Di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ini janji Tuhan ketika Dia datang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji Tuhan buat kita bersama. Kalau hari ini banyak orang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat, kiranya hari ini kita juga bisa belajar. Mungkin ada orang yang dikaruniai Tuhan untuk melihat secara langsung tatap muka bagaimana wajah Allah itu, bagaimana wajah Tuhan Yesus, bagaimana orang bisa bertemu dengan malaikat. Tapi kalau kita hari ini tidak ada karunia itu, tapi kita mau tetap percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Allah itu ada dan siap memberikan pertolongan buat kita semua. Allah itu ada dan Dia sudah membuktikan kasih-Nya untuk kita semua. Kalau di dalam penciptaan Allah memberikan fasilitas begitu rupa di hari pertama sampai hari yang ke-6 dan manusia menikmatinya. Begitu pula hari ini. Kalau kita taat, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, fasilitas-fasilitas baru Tuhan sediakan untuk kita bisa hidup di dunia ini dengan damai sejahtera. Amin. Mata kita hari ini mungkin tidak dapat melihat. Mata kita, pribadi-pribadi manusia tidak dapat melihat. Orang bisa tahu tentang corona melalui para ahli, melalui para peneliti. Oh, bentuknya seperti itu, besarnya sekian, efeknya begini dan begitu. Mereka dengar dari para ahli. Dan hari ini banyak manusia yang percaya, bukan ahli, bukan orang yang kompeten, komentar di WhatsApp, komentar di Facebook, komentar di Instagram, komentar di media-media sosial, mereka nulis sesuatu asal-asalan saja, bahkan ada yang percaya. Ada gambar yang sudah lampau, ada yang malah anak muda iseng-iseng bikin syutingan untuk acting, pura-pura mati karena corona. Ya tahu sendiri akibatnya kalau orang menyebarkan hoax. Tapi cilakanya, keprihatinan kita, Alkitab yang sudah bertahan bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, kenapa masih banyak orang yang gak nganggep? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di dalam surga kalau tidak melalui aku. Quote Yesus, siapa yang percaya? Tapi kalau kita hari ini percaya, kita punya berkat yang luar biasa atas kehidupan kita. Kenapa? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa yang mengasihi Tuhan? Yaitu setiap orang yang mau melakukan firman Tuhan dan menggenapi setiap rencana Tuhan itu di dalam kehidupannya. Siap dipakai Tuhan di dalam kehidupannya, dan kita menjadi alat-alat Tuhan. Dan di tengah badai corona ini ada ayat firman Tuhan yang begitu enak untuk kita dengar. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Untuk siapa ayat ini? Bagi semua orang yang hari ini sadar bahwa hidupnya memiliki kesalahan, memiliki dosa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan hari ini. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, minta ampun pada Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni engkau. Dia adalah setia dan adil. Bila ada seorang yang datang mengakui dosanya dan minta ampun kepadanya, dia akan diampuni dosanya dan akan dijauhkan dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Pengharapan yang begitu dahsyat. Kalau hari ini kita porak-poranda dengan keadaan corona, kebijakan pendidikan bingung melakukan, kepanikan di berbagai aspek terjadi, orang bekerja harus dari rumah. Kayak saya sendiri bingung juga. Bagaimana kalau saya periksa hewan harus melalui online? Bukan saya menyepelekan teknologi, enggak. Tetapi bagaimana saya harus berinteraksi dengan begitu banyaknya pasien untuk saya bisa memastikan pasien itu sembuh. Di masa-masa yang lalu saya sering bilang, kalau ada orang konsultasi lewat telepon, Pak, anjing saya sakit, Pak, kucing saya sakit, begini dan begitu, apa obatnya? Mohon maaf, saya bukan dukun, saya dokter hewan. Kalau saya belum memastikan penyakitnya, diagnosanya apa, saya nggak berani. Karena gejala penyakit yang bisa kita lihat bisa menimbulkan diagnosa, bisa menyimpulkan diagnosa di depannya adalah beda-beda penyakit. Jadi kalau orang cuma bilang demam hari ini dan sebagainya, kasihan juga hari ini orang demam. Kalau demamnya benar karena corona, kalau demamnya karena yang lain, mereka malah harus di tempat tanpa perawatan, dikucilkan dari tetangga lagi. Hari-hari ini kita harus penuh hikmat daripada Tuhan. Bagaimana menyikapi berbagai isu yang ada, berbagai gejolak yang ada, perekonomian, politik, apapun ini. Puji Tuhan hari ini kita juga dapat berkat batuknya Merapi di lingkungan kita, di lingkungan Jawa Tengah, di Boyolali, Merapi batuk-batuk. Hikmat Tuhan kiranya menyertai kita semua. Dan bagi kita yang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus bersabda, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di dalam surga kalau tidak melalui aku. Yesus juga berjanji, di mana Yesus berada, kamu pun berada. Dan di sini dikatakan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ada amin dulu enggak? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Ayat berikutnya lebih bisa membuat kita amin. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sebuah kesuksesan bagi seorang penanam pohon buah adalah hasilnya. Ketika menanam padi dalam 1 hektar menghasilkan cuma 3,5 ton, petaninya akan sedih. Bagaimana perjuangannya selama 3 bulan menanam, hasilnya cuma segini. Apa yang terjadi? Besok bibitnya diganti.
Kalau Bapak Ibu punya pohonan di rumah, dicita-citakan nanti menghasilkan buah yang enak untuk dirasakan, tapi bertahun-tahun Bapak Ibu menunggu, menanti, dan pohon itu enggak berbuah-buah untuk kita nikmati, apa yang terjadi? Pangkas, tegor wae. Tapi hari ini kita punya firman Tuhan, berita sukacita dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hari ini corona datang, Merapi batuk-batuk. Tetapi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati. Anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya akan selalu berhasil. Kalau yang terburuk pun hari ini terjadi di dalam hidupmu, matimu di dalam Tuhan. Karena hari ini juga kita mati, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Hari ini orang berusaha memastikan kehidupan yang sebatas mau mampir ngombe. Tetapi hari ini kita juga mau pastikan kehidupan kekal setelah kematian di dunia ini adalah milik kita juga. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya hari ini, ke depan, dan seterusnya sampai Tuhan menghendaki kita selesai mau mampir ngombenya, kita mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada jaminan untuk kita bisa melalui hidup ini di dalam damai sejahtera. Kita lihat hari ini, kekayaan gak menjamin orang bisa damai sejahtera. Pekerjaan, pangkat hari ini justru malah bikin pusing. Tanggung jawab yang begitu besar, tapi harus diselesaikan dengan jarak jauh. Kita tetap berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Di masa yang seperti ini, beliau mengalami duka cita dengan ditinggalkan seorang ibu. Mari kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan sudah kewajiban kita untuk kita berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Untuk pemimpin-pemimpin yang menentukan kebijakan. Untuk setiap orang yang terlibat di dalam segala sesuatunya. Untuk boleh menolong keselamatan bersama umat manusia. Dan yang paling akhir untuk saya sampaikan, pastikan hidupmu diselamatkan, pastikan engkau memiliki hidup kekal di dalam Tuhan, dan pastikan hidupmu diberkati. Karena hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Kita tunduk kepala, kita renungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dimanapun kita berada, Tuhan bisa hadir. Dimanapun kita berada, Tuhan ada. Dimanapun kita berada, Tuhan bisa menjamah hidupmu. Dimanapun kita berada, engkau sampaikan segala keluhanmu, Yesus akan menjawab. Saya undang pemain musik singer untuk membantu saya. Kekuatanku. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan hari ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Banyak kebuntuan-kebuntuan terjadi hari ini, tetapi kita percaya Tuhan punya rencana yang terbaik. Engkaulah kuatku,
menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Jangan lepaskan ya Tuhan. Oh haleluya. Dalam hidupku. Kembali kita pujikan lagu ini dari awal. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang, kami pandang wajah-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Pertolongan-Mu datang atas kami semua, dimanapun kami berada. Tuhan jamah. Oh haleluya, haleluya. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang, yes Lord Jesus. Datang pada Tuhan dengan segala permasalahan-Mu, apapun yang kau hadapi hari ini. Datang pada Tuhan. Tuhan mau memberkati hidupmu. Tuhan mau memberikan penyelesaian. Tuhan mau menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Jamah setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengundang Kau ya Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Seberapa banyak hari ini saudara sekalian, Bapak Ibu dimanapun kau berada, yang sudah memiliki kepastian keselamatan, yang sudah memiliki pengharapan kehidupan kekal. Hari ini firman Tuhan mengatakan kehidupan kekal, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, hidupnya diberkati Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan boleh berhasil karena pertolongan Tuhan. Jika hari ini engkau belum memiliki kepastian keselamatan itu, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Aku datang kepadamu ya Tuhan. Aku orang berdosa. Hari ini aku mau mengakui setiap kesalahan yang telah aku lakukan, pelanggaran terhadap firman Tuhan, ketidakmauanku mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Engkau yang setia dan adil, hari ini datang menyucikan hidupku, dan hidupku hidup di dalam kebenaran Tuhan. Keselamatan ada di dalam hidupku saat ini ya Tuhan, dan kehidupan kekal menjadi pengharapanku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mulai hari ini dan seterusnya, kami mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami yakin dan percaya berkat,
keselamatan, damai sejahtera, pertolongan dari Tuhan turun ke atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kita akan berdoa syafaat bagi negara kita, bagi setiap orang yang terlibat untuk melawan virus corona, untuk memberikan damai sejahtera melingkupi semua manusia di muka bumi. Kita akan berdoa bersama-sama dan Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, saya akan bacakan landasan bagi kami, terutama doa syafaat bagi seluruh bumi pada saat ini dan khususnya bagi bangsa dan negara kami. Kami baca di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 5 mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang indah pagi hari ini di dalam situasi seluruh bumi mengalami hal yang kami alami juga di Indonesia, itulah COVID-19 yang melanda, yang seluruh bumi mengalami, dan demikian juga bagi kami. Sebab itu mari kita akan berdoa seperti ayat-ayat yang telah kami baca, dan kiranya itu akan memberkati kepada kami, bukan kami saja tetapi seluruh bumi boleh diberkati dan ada di dalam ketentraman, di dalam kedamaian seperti sedia kala sebelum ada wabah COVID-19 ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa pada saat ini, yang terutama saat ini kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena kami Allah yang Esa, Allah yang kuasa, yang bisa melenyapkan segala apapun yang kami derita. Seperti firman Tuhan tadi katakan, Dialah pencipta alam semesta ini. Sebab itu segala sesuatu tidak akan tersembunyi di hadapannya. Dan mari kita akan berdoa pada saat ini kepadanya. Itulah Allah Esa, Allah pencipta kami. Bapa Allah yang di surga, Allah yang baik, Allah yang kuasa, Allah yang penuh hikmat, demikian juga kami tahu Engkaulah hikmat yang kami punya pada saat ini. Allah kami adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kepada kami. Dari sejak permulaan penciptaan, Engkau mengasihi manusia yang ada di bumi ini. Sebab itu Tuhan, kami tahu pada saat ini juga Engkau mengizinkan segala sesuatu berlaku di bumi ini atas izin-Mu.
Dan kami ya Tuhan hanya manusia ciptaan-Mu. Kami hanya menyerahkan segala sesuatu hanya di dalam kepadamu. Dan saat ini Tuhan kami patut mengucap syukur kehadirat-Mu. Punya Allah yang esa, punya Allah yang kuasa, Allah yang maha kasih, yang maha tahu di dalam segalanya. Sebab itu Tuhan, seperti ayat-ayat telah kami baca, kiranya benar-benar kami boleh ya Tuhan memohon kepadamu dengan permohonan rendah hati di hadapan-Mu ya Allah. Kami ya Tuhan mengalami bukan hanya segelintir manusia, tetapi seluruh bumi merasakan hal yang sama. Itulah wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan, Engkau yang begitu baik, Engkau yang begitu murah hati. Kiranya pada saat ini juga Engkau ulurkan tangan-Mu dengan kemurahan-Mu, dengan belas kasihan-Mu. Ya Allah, Engkaulah Tuhan dan Allah kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan pengantara Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati ya Allah, karena Engkaulah Bapa kami yang maha kasih. Hanya satu-satunya tempat di mana ya Tuhan kami berlindung, tempat kami minta pertolongan. Demikian juga pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Allah yang begitu baik. Dan demikian juga Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami di dalam segala hal. Tuhan, kami tahu karena dosa, karena kesalahan sehingga Engkau menjauhkan kami dari Engkau. Sebab itu Tuhan, Engkau ampuni kami. Dan saat ini Tuhan, kami ada di hadapan-Mu memohon kepadamu dengan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir, Engkau ada. Dan saat ini Tuhan, Engkau tahu di dalam segala beban kami, seluruh bumi Tuhan, kami mempunyai beban yang sama. Itulah adanya COVID-19 yang merambah di mana-mana. Dan saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau tolong Tuhan buat pemimpin-pemimpin negara-negara di seluruh bumi ini Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu, pertolongan-Mu, sehingga mereka boleh memimpin ya Tuhan umat manusia kepada jalan yang benar dan mengambil keputusan yang benar, sehingga apapun ya Tuhan itu hikmat yang daripada Engkau berikan kepada mereka, sehingga kami ya Tuhan sebagai manusia yang ada di bumi ini ada di dalam tentram, karena pemimpin-pemimpin negara-negara seluruh bumi ini mengambil keputusan dengan hikmat. Dan bahkan Tuhan akan menolong mereka, sehingga kami akan hidup tentram karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Demikian juga pada saat ini terutama Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang juga mengalami hal ini. Tetapi ya Tuhan, terlebih itu Engkau Allah kami yang kuasa, Engkau yang lebih mengetahuinya. Apapun yang terjadi ada di dalam tangan kuasa-Mu. Sebab itu Bapa, dengan permohonan kami merendahkan diri di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami datang Tuhan, kiranya Engkau akan menolong para pemimpin daripada negara kami ini. Baik ya Tuhan, itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua jajarannya Tuhan yang ada di atas. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, memberi kekuatan pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh ya Tuhan membawa kami kepada hal-hal yang positif. Bukan ketakutan, bukan kecemasan Tuhan, tetapi pengharapan. Kami ada di dalam ketentraman, dan kami dengan iman percaya bahwa Tuhan akan tolong buat bangsa dan negara kami ada di dalam kedamaian. Banyak hal-hal ya Tuhan, dengan adanya COVID-19 ini Tuhan mencemaskan, menakutkan semua rakyat di Indonesia ini. Tetapi Bapa, Engkaulah Allah kami yang maha kasih. Kiranya boleh menenteramkan kami dengan hikmat yang Engkau berikan kepada pemimpin-pemimpin negara kami, baik itu ya Tuhan jajaran yang di atas, demikian juga Tuhan di dalam daerah-daerah. Dan kiranya Engkau tolong juga sampai kepada pelosok-pelosok tanah air. Kiranya Tuhan juga akan menolongnya. Jajaran ya Tuhan yang paling dekat buat RT RW kami, kiranya juga Engkau akan menolong, sehingga mereka membawa kami kepada jajaran-jajaran
yang paling ada ya Tuhan di dalam rumah tangga kami, ada di dalam kedamaian ketentraman karena pertolongan hikmat yang diberikan oleh Allah kepada pemimpin-pemimpin negara kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau baik. Engkau ya Tuhan sampai saat ini menyertai kami. Kami ada di dalam keselamatan, itu adalah pertolongan yang daripada Tuhan. Tetapi Bapa, banyak orang ya Tuhan mengabaikan keselamatan yang kekal yang telah Engkau berikan. Dan saat ini Tuhan kami ada disibukkan dengan keselamatan yang sementara ada di dunia ini. Kiranya Engkau tolong Tuhan sehingga anak-anak Tuhan yang terutama yang jajaran ya Tuhan, yang mereka ada di garis depan, mereka yang menolong ya Tuhan untuk mencari ya Tuhan hal-hal yang mana menyebabkan Corona 19 ini bersebar kemana-mana. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berikan hikmat mereka, terutama Tuhan kesehatan bagi mereka Tuhan, karena mereka telah berjuang bukan hal-hal ya Tuhan yang tiada terbukti, tetapi mereka ya Tuhan ada yang terdampak ya Tuhan dengan penyakit ini. Sebab itu Bapa, kiranya Engkau sendiri akan menolong mereka. Kami boleh bersyukur, berterima kasih punya teman, punya saudara yang mau berkorban di garis depan, dan mereka mengorbankan jiwanya, mengorbankan tubuhnya. Bahkan mereka ya Tuhan ada yang sudah tidak bernyawa lagi karena mereka membela kami sebagai warga negara Indonesia, sehingga kami ada di dalam keselamatan, ada di dalam kesehatan. Itu semua pengorbanan dari mereka. Sebab itu Engkau tolong mereka Tuhan yang masih sekarang ada di dalam pekerjaan di garis depan, buat keluarganya, buat saudara-saudaranya. Engkau kuatkan, Engkau beri penghiburan sehingga mereka akan dikuatkan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Demikian juga Tuhan banyak hal ya Tuhan dengan wabah ini. Tetapi satu hal kami percaya, Engkau lah Allah kami yang kuasa, Allah yang memberikan kekuatan pertolongan bagi kami. Dan saat ini juga Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan berikan pertolongan bagi kami. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, Engkaulah satu-satunya tempat bersandar kami, pengharapan kami. Bila ada pandemi ya Tuhan yang seperti ini, tetapi satu hal Tuhan kiranya kami harapkan, ada pandemi pengharapan bagi kami, boleh menyebar seluruh bumi ini Tuhan. Kami punya pengharapan satu-satunya hanya kepada Allah yang Esa, Allah Tuhan kami yang berjanji akan memberikan ketentraman, kedamaian bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau ampuni kami Tuhan di dalam segala hal. Mungkin karena ya Tuhan kejahatan kami sebagai manusia yang ada di bumi ini. Berkali ya Tuhan di dalam firman-Mu kami baca, kami dengar bahwa karena kebebalan, karena kejahatan manusia, disitulah maka bumi diberi hukuman oleh Allah. Sebab itu Engkau tolong kami sehingga ya Tuhan segala hal yang mencemaskan, menakutkan ini boleh berlalu, karena kami percaya Allah kami akan ampuni kami, dan Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kami yang percaya kepadamu dan percaya kebenaran bahwa Allah ada, Allah senantiasa akan menolong dan mengasihi kepada manusia yang hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi mereka ya Tuhan yang sudah berdampak ya Tuhan dengan virus ini. Kiranya Engkau menolong mereka yang ada di dalam isolasi, mereka yang ada di karantina, mereka yang ada di dalam kecemasan, ketakutan, jauh dari keluarga, bahkan mereka ya Tuhan hidup sendirian untuk menunggu, menanti hari-hari di mana mereka akan dibebaskan. Terima kasih Yesus. Demikian juga Tuhan bagi mereka yang sudah positif ada di dalam sakit ini, kiranya Tuhan juga akan menolong sehingga mereka ada penghiburan, pertolongan, dan percaya kepada Allah, dan Allah akan sembuhkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan bagi ya Tuhan mereka yang ada di dalam beban untuk meneliti, untuk mencari ya Tuhan kesembuhan daripada virus ini, apa obatnya,
dan kiranya Tuhan akan menolong sehingga secepat mungkin mereka boleh menemukan, bahkan penangkal daripada virus ini boleh ada ditemukan karena Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Yesus. Bapa Allah yang kami yang di surga, saat ini juga kami berdoa buat gerejamu di tempat ini, gereja Sidang Jumat Allah di Boyolali. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong, memberkati seluruh jemaatmu di sini, boleh ada di dalam kesehatan, keselamatan, bahkan senantiasa ada pengharapan kepada Tuhan, menyerahkan diri senantiasa ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini bila jemaatmu di sini masih ada tetap setia kepada Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami lihat ada beberapa yang ada di dalam gereja ini, karena mereka merasakan bahwa gereja ini terbuka untuk semua orang yang datang kepada Tuhan. Bahkan mereka inginnya senantiasa dekat denganmu. Dan saat ini ada bersama-sama kami ada di dalam gereja. Demikian juga Tuhan, mereka yang ada di dalam rumah masing-masing, kiranya mereka diberkati oleh Tuhan, dan mereka ada pertolongan yang daripada Tuhan. Yang mereka kurang sehat kiranya benar-benar menyerahkan penuhnya kepada Tuhan, dan kiranya kami tahu bahwa Tuhan akan menolong, memberkati, memberi kesehatan, pertolongan, dan virus corona 19 ini tidak akan mengenai siapapun dari jemaatmu di tempat ini, karena kami percaya Tuhan membebaskan mereka karena mereka setia di dalam beribadat kepada Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan Tuhan memberkati juga Tuhan dengan apapun kebutuhan mereka. Sementara ini mereka ada di rumah, sementara mereka tidak ada kesempatan untuk keluar atau berkumpul bersama-sama dengan siapapun, tetapi Bapa, Engkaulah Allah kami yang senantiasa menyertai mereka. Allah senantiasa berkumpul bersama dengan siapapun yang mengharapkan pertolongan daripada Allah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang sungguh maha kasih. Dan saat ini mungkin ya Tuhan, ada sesuatu dari keluarga di sini yang merasakan ya Tuhan kekurangan di dalam ekonomi karena mereka tidak ada kesempatan untuk bekerja. Biasanya Tuhan setiap hari mereka ada penghasilan untuk setiap hari. Nah itu sebabnya Tuhan, mungkin mereka ada di dalam kekurangan, mereka ada di dalam kebutuhan. Sebab itu Bapa, kiranya Engkau kunjungi mereka dengan kasih setiamu. Mujizat keajaibanmu berlaku Tuhan saat ini. Mereka ada berkat tersendiri yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mengucapkan syukur. Biar di dalam keadaan apapun mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik. Di dalam segala keadaan ya Tuhan, kami boleh merasakan bersama-sama mereka yang ada di dalam kebutuhan, keperluan saat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan berikan pada mereka. Kami ingat Tuhan pada pagi hari ini buat Mbak Ni. Kiranya Engkau tolong Tuhan saudara kami. Di dalam keadaan seperti ini, dia ada di dalam penderitaan, dia mengalami kecelakaan, sehingga Tuhan tidak bisa dia berbuat apa-apapun, dan dia ada di rumah saat ini. Terima kasih Yesus, Engkau tahu dia adalah tulang punggung daripada keluarga, dan saat ini tidak bisa keluar untuk mencari apapun karena keadaannya. Dia ya Tuhan ada di dalam derita. Tetapi Bapa, kami bersama-sama saat ini berdoa buat dia dan keluarganya. Di dalam nama Yesus, Engkau beri kekuatan, penghiburan, pertolongan, dan Engkau berikan kesembuhan bagi dia. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Hamba-Mu berdoa juga buat yang lain-lain Tuhan yang ada kebutuhan pagi hari ini dari gereja-Mu di tempat ini. Semuanya ada di dalam penghiburan, pengharapan kepada Tuhan, bersandar, berserah kepada Tuhan. Kami tahu iblis ingin menjatuhkan buat anak-anak Tuhan, tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan yang patuh taat kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberkati kepada kami. Kami tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, karena kami punya Tuhan Allah yang kuasa,
Tuhan yang senantiasa memberkati kepada kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, dan kiranya Tuhan akan menolong kepada kami. Kami doa juga Tuhan buat keperluan-keperluan dari gerejamu ini. Dengan kesempatan ini Tuhan, kiranya kami boleh dipacu untuk mencapai 400 jiwa yang setia di dalam gereja ini untuk tahun 22. Kiranya dengan peristiwa ini kami boleh memenangkan jiwa, banyak-banyak jiwa untuk Engkau, sehingga nama Allah boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapak Surgawi sebagai gembala sidang di tempat ini. Hamba-Mu Tuhan dengan rendah hati memohon sungguh-sungguh kepadamu ya Allah, kiranya benar-benar doa ini tulus dari hati hamba-Mu yang mengasihi semua manusia, bahkan terutama Tuhan dari gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya pengharapan kami cepat berlalu Tuhan. Segala hal yang terjadi pada saat ini, kiranya Tuhan akan menolong kami. Senantiasa berharap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu, karena Allah yang baik, Allah yang begitu murah hati, dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan doa kami ya Tuhan, ucapan syukur kami pada saat ini. Mungkin masih banyak ya Tuhan hal-hal yang akan hamba serahkan doa-doa ini kepadamu, tetapi Bapa, Engkau adalah Allah kami yang maha tahu, sehingga mengetahui segala keperluan kami masing-masing, keperluan dari keluarga kami masing-masing Tuhan yang perlu juga pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan akan curahkan berkat-Mu masing-masing bagi keluarga kami masing-masing dari gereja-Mu GSCA Boyolali ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami. Demikian juga Tuhan, kami mohonkan doa untuk para pembesar, para pemimpin dari negara-negara manapun. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri kebaktian kami, dan kiranya benar-benar Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu Saudara kami di dalam gereja, terutama gereja GSCA Immanuel Boyolali yang saat ini tidak mengadakan kebaktian bersama-sama di dalam gereja, tetapi Tuhan tahu segalanya, dan Tuhan pasti akan dipermuliakan melalui kehidupan kami masing-masing. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara kalian yang telah mendengar, tetapi Bapak Ibu juga bisa nanti untuk melihat di dalam YouTube atau Facebook dan lain sebagainya, di dalam hal di mana kami pagi hari ini mengadakan kebaktian ini. Dan mari kita akan bersama-sama, Bapak Ibu yang tidak keberatan, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan pulang masing-masing yang ada di gereja, tetapi yang di rumah selamat. Tuhan telah memberkati bagi Bapak Ibu Saudara kalian dengan apa yang ada. Untuk kali ini kami tidak ada persembahan, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ya, lain waktu itu bisa dikirimkan ya kepada bendahara kami, atau nanti lain waktu kita ada hal yang bisa kami lakukan untuk persembahan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan baik, Tuhan memeliharamu, menolongmu, menghiburmu, dan bahkan Tuhan akan memberkatimu. Jadi berkat dimanapun, kiranya Allah boleh dipermuliakan. Tidak perlu cemas, tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkatimu. Mari kita akan pejamkan mata kami, tengadahkan tanganmu ke hadapan Tuhan, dan mari kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, biar Allah akan bekerja di dalam kehidupan kami. Demikian juga doa-doa kami akan dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, diberkatilah kehidupanmu,
mata pencaharianmu, demikian juga kesehatanmu pada saat ini. Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupanmu dan senantiasa memberkati bagi siapapun yang senantiasa setia taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai, tentram, sejahtera hanyalah ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, kita akan terbang tinggi melintasi badai bersama Tuhan Yesus yang selalu memberi naungannya. Tuhan memberi kuasanya untuk melindungi kita semua. Terima kasih Yesusku. Kau besertaku Tuhan, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau besertaku, tenang sebab Kau Allahku. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.